Saudara, hari ini seluruh keluarga besar Universitas Trisakti Jakarta melakukan napak tilas tragedi 12 Mei 1998. Keadilan menjadi satu-satunya tuntutan yang diajukan oleh keluarga atas meninggalnya anak-anak mereka yang hingga kini belum pernah tuntas. Untuk menghormati 4 mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak, nama-nama korban akan diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta. Halo semuanya, kembali lagi sama aku di pembahasan kerusuhan Mei tahun 1998. Kali ini aku mau ajak kalian buat bahas kronologi kerusuhan Mei tahun 1998. Penasaran? Yuk langsung aja. 12 Mei tahun 1998 menjadi titik hitam bagi semua mahasiswa di Indonesia. Pada tanggal tersebut, peristiwa besar yang dikenal sebagai kejadian Trisakti diperingati. Unjuk rasa ini dianggap sukses, tapi kematian 4 mahasiswa adalah konsekuensi dari tindakan yang dicoba oleh mahasiswa dan masyarakat. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi adalah keempat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas dalam penembakan tersebut. Menurut halaman resmi Universitas Trisakti, demonstrasi damai Civitas Akademika dimulai pada 12 Mei tahun 1998 jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Demonstrasi dimulai dengan berkumpul di pelataran parkir depan Gedung Syarif Taib, di mana sekitar 6.000 orang berkumpul di depan panggung. Kemudian, dari jam 10.45 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat, aksi panggung leluasa dimulai dengan penurunan bendera separuh tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Pidato dan panggung leluasa dilakukan antara jam 11.00 hingga 12.25 waktu Indonesia Barat dengan pembicara yang terdiri atas dosen, pekerja, dan mahasiswa. Setelah itu, antara pukul 12.25 dan 12.30 waktu Indonesia Barat, cuaca menjadi panas lantaran beberapa alat negara mulai hadir. Namun, pelaku demonstrasi tidak terpengaruh dan fokus pada aksi unjuk rasa mereka dengan berjalan menuju gerbang jalur Jenderal S. Parman untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR dan MPR. Dari pukul 12.50 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa melakukan perjalanan jauh di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Mereka dihalangi oleh barikade polisi yang terdiri dari 2 baris perisai dan pentungan. Di sisi lain, sejumlah mahasiswa Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan perundingan dengan Dandim Jakarta Barat, Letkol A. Amril, dan Wakal Polres Jakarta Barat. Selanjutnya, tim perundingan kembali untuk membahas hasil perundingan pada pukul 13.20 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Alibinya adalah bahwa perjalanan panjang atau long march tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kemacetan dan kerusakan. Bonus 4 truk dari aparat pengendalian massa atau yang biasa dikenal dengan Dalmas datang hampir bersamaan. Wakil mahasiswa mengumumkan hasil perundingan antara jam 16.45 dan 16.55 waktu Indonesia Barat. Setelah percakapan yang diadakan antara pukul 16.55 dan 17.00 waktu Indonesia Barat, mahasiswa diminta untuk kembali ke kampus dengan tenang. Namun, seseorang yang disebut Mashhud, yang sebenarnya bukan alumni, berteriak ke arah massa dengan bahasa kasar dan agresif. Dari pukul 17.00 hingga 17.05 waktu Indonesia Barat,
Individu tersebut dikejar oleh massa dan kemudian lari ke arah barisan aparat, menyebabkan massa mengejarnya. Sama seperti kejadian demonstrasi yang lainnya, kita dapat melihat bagaimana terkadang dalam massa, tidak semuanya mereka hadir untuk menyuarakan keadilan. Ada yang datang hanya sekedar untuk fear of missing out, atau bahasa sekarang disebut FOMO. Menurut saya, FOMO itu tidak masalah. Anda menyuarakan untuk memboikot produk Zionis, tetapi Anda sendiri masih mengonsumsi McDonald's, bukanlah urusan orang ataupun urusan negara. Itu urusan Anda dengan etika dan moral. Jika dikaitkan dalam aksi di jalan atau demo, orang-orang FOMO inilah yang bersifat merugikan. Mereka biasanya akan asbun terkait permasalahan apa yang sedang dikritik, tetapi hanya ingin ikut gerakan pemberontak sebagai alat untuk menjantankan diri. Nah guys, itu dia pembahasan mengenai kronologi kerusuhan Mei tahun 1998. Sebenarnya masih ada lanjutannya, cuma nanti kita bahas di video selanjutnya ya. See you next time guys, bye-bye.